Lagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, manca bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya apa ya, kalau kita lihat beberapa tempat ini bahkan di pinggir jalan pun banyak sekali ya yang bikin perasaan kita terenyuh dengan keadaan seorang anak. Aduh, dengan usia yang sangat masih kecil, ini sudah banting tulang ya untuk mencari nafkah. Padahal di usia mereka itu waktunya untuk bermain, waktunya untuk bersekolah, tapi ya karena keadaan mungkin membuat mereka itu menjadi dewasa sebelum usianya, kayak itu namanya becek. Karena kita tahu bahwa porsi seorang anak itu dari usia ke usia itu ada masing-masing masanya. Jangan sampai kita justru yang menjadi wong-wong yang ada di sekitarnya menjadi cuek ya dengan keadaan yang ada di pandangan mata kita ya, apalagi ini terkait dengan anak-anak. Nah, ini karena anak-anak ini akan menjadi suatu harapan bangsa, dan juga suatu negeri ini juga akan bergantung kepada generasi penerusnya. Dan siapa tahu ya, budak-budak yang selama ini kita lihat tidak penuh dengan potensi, tidak tahunya beberapa tahun ke depan ini pacak menjadi sesuatu yang membanggakan, terutama untuk keluarganya, apalagi untuk orang tuanya ya. Dan untuk itu di obrolan komunitas untuk di edisi hari ini di Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Ini teman-teman perwakilan dari komunitas apa nih? Ini dari Senyum Anak Nusantara Chapter Palembang ya. Langsung baik kita sapa. Selamat pagi. Pagi. Aduh, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kayak lagi feedback deh. Oke, cek. Oke, baik. Dan ini teman-teman dari Senyum Anak Nusantara Chapter Palembang ya? Iya, Kak. Oke, baik. Dan ini yang pertama kita kenalan dulu, ada Putri Lidianti yang merupakan sekretaris dari divisi eksternal. Iya, Kak. Oke, ini nama panggilannya Putri ya? Iya. Bagaimana Putri, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga Putri ini tidak sendirian dan juga ditemani oleh Dinda Haniyani Rizky yang merupakan sekretaris dari pelaksana. Iya, halo. Dinda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Baik. Nah, ini manca-bica dulur-dulur. Ini kita bakal ngomongin soal ramaikan udara dengan suara tawa bahagia mereka ya. Oke, baik. Nah, ini menarik juga karena ini bertepatan dengan semakin mendekatnya peringatan Hari Anak Nasional ya. Kalau nggak salah itu di tanggal 23 Juli 2024 nantinya. Nah, yang saya pengen tahu untuk kalian teman-teman dari komunitas Senyum Anak Nusantara ini, siapa nih pendirinya dan juga sejak kapan di Palembang mulai aktif gitu? Siapa yang pengen jawab? Oke, silakan. Oke, jadi Senyum Anak Nusantara Chapter Palembang itu salah satu komunitas yang ada di bawah naungan Senyum Anak Nusantara. San Pusat itu sendiri berdirinya tanggal 5 Mei 2019. Tapi untuk San Chapter Palembang sendiri itu ada mulai tahun 2020, Kak. Oke, dari 2020 sampai saat ini 2024 udah aktif ya? Iya. Artinya udah jalan 4 tahun? Iya. Oke, untuk saat ini anggotanya udah berapa? Kalau saat ini sih ada 100 lebih. 100 lebih. Dan itu semuanya domisili di Palembang? Atau di daerah lain ada juga nih? Di Palembang. Oh, semuanya ya? Iya. Oke, semuanya di Palembang. Kalau boleh tahu untuk latar belakangnya atau background anggota ini apa? Pelajar, mahasiswa, atau umum juga ada yang ikutan? Ini sih, ini kan dari
beberapa anggota itu ada yang masih kuliah, ada yang kerja, jadi banyak latar belakang yang beda-beda, tapi kebanyakan masih kuliah sih. Oke, jadi di usia milenial gitu ya. Benar. Oke, dari SMA, mahasiswa, ada juga umum ada? Ada. Ada, jadi dari total 100 itu berbagai macam backgroundnya gitu ya. Oke, nah kalau kalian berdua gabungnya sejak kapan nih? Aku dulu ya kak. Aku mulai bergabung itu dari tahun 2023. 2023 baru gabung, artinya baru 1 tahun ya? Iya. Oke, dan kalau teman yang satunya Putri, bagaimana tuh? Kalau aku itu baru banget. Oke. Jadi pas pembukaan calon volunteer, jadi aku baru daftar gitu. Oke, jadi 2023 juga. 2023 juga. Jadi kita nyebutnya ini volunteer ya. Ini sebagai apa nih? Dari anggotanya Senyum Anak Nusantara ini ya. Oke, dan sebelum kita lanjutkan, kita coba terima telepon di 0711351656. Halo Perempat, selamat pagi. Halo Perempat, selamat pagi. Iya, sama siapa di mana? Sama Erman PM di Balik Sumbawa. Oh, Bung Sumbawa. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan ya? Sudah. Tinggal bumbunya baik lagi dengar lagi. Iya. Jadi kita ada kawan-kawan dari komunitas apa namanya tadi tuh? Milenial. Senyum Anak Nusantara, chapter Palembang nih. Kira-kira Koyung Herman ada anak enggak? Kalau aku mempunyai anak SMA kan, tamat SMA. Yo, Siko. Siko, Oh, cuman Siko. emaknya 2. Alah, gawat ini ya. Iya. Yang pengen ditanyakan kepada teman-teman dari komunitas Senyum Anak Nusantara ini apa? Terkait dengan anak lah, seputaran kayak itu. Iya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya masih muda-muda ya. Ya, sosial lah dengan bukan dengan Koyung Herman sama anaknya ini malah ya. Iya. Apa yang pengen ditanya ke? Kalau bergabung di situ, walaupun baru, walaupun lama gitu kan, itu pernah nggak yang pernah dijalani mbak-mbak ini ada gejala gitu kan, terhambat gitu, Oke. bukan terhalang yang lain gitu loh, bisa mendongkolkan hati gitu loh. Oke, baik. Itulah pertanyaan, bukan terhalang dinding kaca, bukan. Iya, itu suatu terhalang bagian spesial menial yang lain gitu. Oke, baik. Itu aja ya. Yo, Pak Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya ada gejala cek sakit pala, jadi ya ada gejalanya dulu. Ini mungkin bahasanya itu tantangan nih untuk Putri dan juga Dinda. Bagaimana selama ini menjalankan atau ikut tergabung dalam komunitas Senyum Anak Nusantara ini? Tantangannya itu mungkin sebagai mahasiswa kan, untuk manajemen waktunya, mungkin mengatur saat waktu kuliah dan juga saatnya untuk bertugas di komunitas. Bagaimana tantangannya selama ini? Masing-masing tuh. Izin jawab ya. Jadi kalau untuk Senyum Anak Nusantara sendiri ini beroperasi biasanya ya, setiap kegiatan itu selalu di hari weekend. Oh, weekend. Jadi untuk manajemen waktunya sendiri itu masih bisa diatur. Oke. Karena kan waktu kuliah biasanya di hari-hari Biasa ya. ya yang hari kerja gitu. Sedangkan untuk volunteer atau komunitas ini biasanya beroperasi di hari libur. Jadi nggak bakal ganggu waktu banget gitu. Oke, jadi selama ini belum sejauh ini belum ada sesuatu yang merasa kayak apa ya, maunya itu bertabrakan gitu sebagai tantangannya gitu, belum ya? Belum kalau sejauh ini. Tapi sejauh ini juga Dinda mengikuti kegiatan di Forum Anak Nusantara ini bagaimana? Enjoy saja? Sejauh ini sih enjoy saja. Paling pusing di bagian administrasi. Oh gitu, tetap ya. Jadi memang Dinda ini sebagai ini ya administrasinya untuk di komunitas ini. Sebagai Sekretaris pelaksana. Baik. Nah, kalau dari Putri bagaimana untuk tantangan atau hambatan lah ya kita menyebutnya untuk selama ini yang dirasakan, ada nggak? Kalau aku sama kayak Dinda kak, kan San itu kegiatannya di hari weekend. Jadi nggak ganggu waktu kuliah gitu. Jadi sejauh ini masih enjoy aja sih. Enjoy ya, jadi lebih bisa mengatur waktunya ya. Iya. Kalau boleh tahu Dinda dan juga Putri ini mahasiswa mana nih?
Kalau aku mahasiswa psikologi dari Universitas Bina Dharma. Semester 4 mau ke 5. Oh, 4 mau ke 5. Jadi masih ada sisa 4 semester lagi ya. Iya. Psikologi luar biasa. Nah, kalau Dinda dari mahasiswa mana nih? Sama jurusan Fakultas Psikologi juga. Tapi dari Universitas UIN Raden Fatah. UIN Raden Fatah, luar biasa. Semesternya sama juga? Iya. 4 mau ke 5 ya? Oke, luar biasa sekali nih. Nah, ini kembali tadi ada kuliah, ada juga kegiatan di komunitas. Tentunya ini akan membuat kalian menjadi sibuk ya. Tapi yang pengen saya tanyakan bukan soal sibuknya, mengenai kegiatan kalian di forum, apa nih nyebutnya, forum atau komunitas nih? Komunitas. Oh, komunitas ya. Bagaimana kegiatan kalian selama ini di komunitas Senyum Anak Nusantara ini, apa saja yang dilakukan? Salah satunya mungkin apa tuh? Salah satu yang akan dilakukan itu yaitu pada tanggal 21 Juli nanti ya Kak. Itu ada HAI. Hari apa Anak tuh? Internasional. Oke. Hari Anak Internasional. Kalau boleh tahu kegiatannya bagaimana tuh? Kegiatannya itu kita akan berkunjung ke salah satu panti asuhan yang ada di Palembang. Untuk mengajak adik-adiknya belajar, bermain gitu. Jadi mengajak adik-adik bermain dan juga belajar ya di sana ya. Itu akan dilaksanakan di 21 Juli mendatang ya. Iya. Oke, ini menjadi agenda yang akan dilakukan. Tapi kalau yang selama ini sudah jalan apa aja tuh kegiatannya? Kita udah pernah ada proker SSN 1000 Senyum Nusantara. Itu di bulan Mei. Di bulan Mei. Itu termasuk program unggulan juga ya? Iya. Oke, baik. Nah, kalau dari sebanyak kegiatan itu yang menjadi catatan dari kalian yang menjadi pelaksananya apa tuh? Ada nggak kayak kan terjun langsung nih ketemu dengan anak-anak yang ada di Palembang yang menjadi hasil lah mungkin ya setelah kalian melakukan kegiatan tuh apa? Dari tujuan HAI ini sendiri tuh kan ingin mengedukasi anak-anak ya. Jadi kami tuh pengen menyebarkan apa istilahnya tuh kayak menyebarkan edukasi biar mereka paham terus sambil ngajak mereka senang-senang. Jadi hasilnya kayak di Hari Anak Internasional ini tuh salah satu program unggulan SAN, terus dengan tujuan menghormati setiap hak anak di seluruh dunia gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Oke, baik, Manja bicara dulur dimanapun berada, dan sebelum nanti kita akan melanjutkan kembali obrolan bersama Dinda dan juga Putri. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Halo adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Lomba Mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak dan Lomba Fashion tingkat Sekolah Dasar. Syarat lomba: untuk lomba mewarnai, peserta adalah pelajar Taman Kanak-kanak, dan lomba Fashion, peserta adalah pelajar kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Membayar uang pendaftaran Rp25.000. Masing-masing peserta akan mendapatkan t-shirt dan produk dari pendukung. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/Lomba Hari Anak 2024 RRI Palembang. Juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan, trofi, dan hadiah menarik lainnya.
Info lebih lanjut, hubungi Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang. Atau bersama Kak Desi di 0813 6748 8535. Bisa juga dengan Kak Jafar di 0819 777 32427. Ayo, tunggu apa lagi? Ikuti keseruan lombanya, jadilah pemenangnya, dan dapatkan hadiahnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar, kita masih bersama dengan teman-teman komunitas Senyum Anak Nusantara chapter Palembang, dan saat ini kita masih bersama dengan Putri dan juga Dinda ya. Tadi kita sudah banyak sekali sedikit mengetahui tentang kegiatan mereka dan juga bagaimana komunitas ini tegak ya di Kota Palembang. Dan selain itu kita pengen tanya juga nih mengenai pandangan kalian nih sebagai kaum milenial ya. Untuk masa anak-anak udah lewat belum nih? Udah jauh ya. Nggak terlalu jauh tapi masih muda kok. Nah, yang saya pengen tahu bagaimana ketika kalian melihat keadaan seorang anak nih, apalagi kalian yang sudah terjun langsung ke lapangan gitu ya. Ada yang usia masih kecil tapi udah mengais rezeki gitu, mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, mungkin hadirnya komunitas Senyum Anak Nusantara ini apakah akan menjadi suatu jembatan juga untuk mereka, untuk anak-anak ini supaya lebih mendapat perhatian gitu? Siapa yang pengen jawab? Siapa yang pengen jawab silakan. Oke, jadi dari sudut pandang kami sebagai kaum milenial itu sendiri, melihat anak-anak tersebut ya, kan di Sun Chapter Palembang itu sendiri ada salah satu proker yang namanya SN Sekolah Nusantara. Nah, itu fokusnya juga ke anak-anak yang kurang perhatian gitu ya. Yang kurang perhatian baik dari pendidikan dan sebagainya. Itu bakal dengan adanya Sekolah Nusantara ini kita bisa ngajarin mereka gitu. Oke, jadi Putri lagi ini Dinda ya. Iya. Dinda terjun langsung juga nih sebagai pengajarnya di sana. Iya, insyaallah. Dan di sini bagaimana melihat antusias anak-anak ketika Dinda juga ikutan turun langsung? Apakah mereka aktif gitu atau bahkan ini agak menemukan kesulitan juga karena memang ada juga yang mungkin kurang tertarik untuk ikutan gitu? Jadi sebenarnya SN ini bakal dilakuin bulan depan sih. Jadi ini masih program baru ya? Bukan program baru, program yang sudah lama, tapi itu dilaksanakan di bulan depan gitu, bulan Agustus. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya belum ya? Belum, karena baru daftar kan. Oh, Dindanya yang baru bergabung gitu. Nanti Dinda akan ikutan mengajar apa nih pada saat kegiatan nanti? Itu mengajar, jadi bakal ada PJ-PJ-nya tersendiri yang ditugaskan untuk ngajar-ngajar setiap minggu gitu. Oke, di setiap minggunya ini secara bergantian ya? Iya, secara bergantian. Kalau jadwalnya selama 3 bulan. Kalau jadwalnya bagaimana tuh? Setiap hari Minggu jadwalnya itu di rolling, jadi ada yang fokus bikin materi untuk di minggu ini, terus begitu pun selanjutnya. Oke, untuk lokasinya biasanya berpindah-pindah mobile atau bagaimana? Untuk lokasinya itu sendiri masih disurvei. Jadi lebih diperhatikan untuk lokasi yang bisa dijangkau ya. Iya, yang minim pendidikan juga anak-anaknya. Gitu. Tapi kalau menurut kalian berdua di Kota Palembang ini wilayah yang perlu untuk dikunjungi, di mana tuh, kawasan apa? Ada mungkin gambaran atau belum? Kayak di Gandus mungkin, atau di daerah pelosok lainnya? Di mana tuh?
Oh, di mana? Kita yang tahun 2023 itu di daerah Kuto, Kak. Oh, di Kuto. Batu. Kuto Batu di ini ya, nggak terlalu jauh dari Sembilan Ilir ya di situ. Iya, Oke. dekat pasar. Oh, di dekat pasarnya itu. Kenapa membeli kawasan itu? Apakah memang itu area tempat tinggal salah satu anggota, atau memang ada yang melihat surveinya ini kayaknya cocok memenuhi kriteria yang akan kita kunjungi gitu? Waktu di Kuto itu ya karena survei, Kak. Survei Survei ke dulu. beberapa tempat dulu kan. Mhm. Nah, akhirnya dipilih itu yang di Kuto. Yang di Kuto. Nah ini survei beberapa tempat, artinya di sini ada ketentuan juga. Ketentuan mungkin dalam hal menurut kalian ini yang cocok atau tidak cocok ya untuk dikunjungi. Apa nih yang menjadi poin-poinnya? Yang pertama itu anak-anaknya dulu. Oke. Yang pasti kan. Mhm. Gimana keadaan anak-anak di daerah situ gitu, Kak. Terus juga seberapa susah atau mudahnya kami para volunteer itu menjangkau gitu Untuk Kak. lokasinya ya. Iya. Oke, baik. Nah ini targetnya berapa anak nih program itu bisa jalan? 5 sampai 10 mungkin? Lebih sih itu Lebih ya? biasanya tergantung dari penduduknya dulu. Tapi kalau dari kalian nih yang sudah menetapkan, kayaknya kita harus bisa jalan kegiatan ini kalau anak-anaknya berjumlah sekian gitu. Ada nggak? Kalau untuk SN mungkin sekitar 50-an anak. 50-an. Tapi kalaupun memang di bawah itu tetap jalan dong. Iya. Tetap ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi Dinda, kalau Putri bagaimana? Terlibat juga nanti dalam kegiatan SN itu? Iya, Kak. Kalau tadi Dinda mengajar apa? Saya lupa. Mengajar apa, bahasa Indonesia atau belajar apa gitu? Oh, ini lebih ngajar ke hal-hal yang umum dulu. Oh, umum dulu. Jadi step by step ya Iya, gitu ya. Oke. Nah, kalau Putri bagaimana tuh nanti ikut sertanya dalam proses belajarnya gitu? Sama kayak Dinda, Kak. Karena kita tuh seluruh volunteer di Sun Chapter itu kan bakal dapet jadwal ngajar gitu. Dibagi per kelompok gitu. Nanti kan dibagi beberapa kelompok yang bertugas di setiap hari minggunya gitu, Kak. Dan untuk materi pembelajarannya itu kita tuh dapat dari pusat. Jadi menunggu juga ya. Iya. Bagaimana nanti SOP-nya dan lain sebagainya gitu, termasuk materinya juga ya. Iya. Oke, nah menurut kalian ini kalau sebagai dasar dulu nih untuk pendekatan kepada anak, ini mungkin sebagai edukasi juga ya untuk semua pendengar kita, apa step awalnya itu untuk pendekatan kepada anak, walaupun belum punya anak ya, tapi seenggaknya ada sedikit pengetahuan lah gitu selama ada di komunitas Senyum Anak Nusantara ini. Kalau dari aku sih ciptain first impression yang baik aja ke anak. Salah satu contohnya apa tuh? Kayak ya say hi, kitanya harus seneng dulu gitu. Harus membuat anak itu tidak kaku ya Iya. terhadap kita ya. Kalau kita datangnya mata terjelit Cak Jong Plembang kan, bawaan tegang, anaknya juga pasti takut. Jadi kita lebih senyum, lebih mengayomi, mendengarkan gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau Dinda bagaimana tuh? Kurang lebih sama sih. Aha. Karena setiap anak itu beda-beda tuh Oke. pendekatannya. Mungkin yang pertama kali dilakuin Aha. bisa ngedeketin dulu, diperhatiin dulu, observasi gitu. Oh, mengetahui karakter anaknya dulu ya. Kalau anaknya bandel bagaimana tuh? Kalau bandel itu biasanya ya diobservasi dulu pertama kali. Setelah itu diajak ngobrol, diajak pendekatan terlebih dahulu. Kalau misalnya udah nyaman, itu anak bakal lebih terbuka gitu. Tapi memang ada beberapa anak yang lebih tertutup. Gitu ya. Iya. Jadi memang ada caranya masing-masing gitu ya. Benar. Oke, nah melihat kondisi lingkungan dulu nih, baik itu lingkungan tempat tinggal Dinda dan juga Putri selama ini, ada nggak kalian tuh melihat seorang anak yang kayaknya ini perlu untuk dibantu gitu dalam hal apapun, dari segi ekonominya ataupun juga perhatiannya, sehingga dengan adanya obrolan kita pada pagi ini akan menjadi suatu pembuka jalan lah ya untuk anak-anak yang ada di lingkungan kita, supaya pihak terkait juga mungkin yang lagi monitor atau yang lagi mendengarkan siaran kita ini membantu gitu. Ada nggak di lingkungan tempat tinggal? Oke, kalau dari lingkungan tempat Dinda sendiri tinggal itu ada sih. Ada. Contohnya bagaimana tuh anaknya? Kayak
misal di perekonomian keluarganya kurang gitu. Jadi untuk hal-hal yang finansial baik pendidikan itu agak kurang jadi. Oke, jadi perlu perhatian di sana ya. Benar. Kalau dari Putri bagaimana? Kalau dari lingkungan tempat aku tinggal, alhamdulillah itu kayaknya nggak ada ya. Oh, tinggal di kompleks soalnya ya. Soalnya Ada. kayaknya Semuanya ada sekolah Oh, gitu deket gitu. gitu. Jadi kayak anak-anaknya mudah gitu. jadi lebih lebih dijamin oleh kehidupan orang tuanya gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau menurut dari kacamata kalian berdua, apa hak seorang anak tuh apa aja sih? Ada nggak? Nggak usah jauh-jauh, sebagai anak dulu nih. Walaupun saat ini sudah usia milenial, tapi kan pernah jadi anak-anak juga. Dari Dinda dan juga Putri, apa ya menurut kalian itu hak seorang anak yang tidak boleh ditinggalkan gitu? Kebutuhan dasar dulu sih, hak anak itu menurut Dinda pribadi emosional kasih sayang itu Oke. wajib sih, karena nggak seluruh anak bisa mendapatkan Kasih sayang. kasih sayang yang semestinya dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitarnya. Jadi hal yang dasar dulu sih. Jadi hak untuk diberikan perhatian gitu ya. Hak pendidikan juga, mungkin itu termasuk perhatian juga ya, pendidikan itu ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak, kalau tadi kan Dinda, kalau Putri ada nggak? Kalau sesuatu yang nggak boleh dilakuin buat anak sih, kalau menurut aku itu ngejudge gitu Kak. Kayak, Ngejudge. kamu nakal gitu. Kenapa tuh, dampaknya seperti apa? Karena kan orang psikologi nih. Ya karena dia kayaknya akan ke trigger kayak apa sih, dia berpikir gitu, oh ya udah aku nakal gitu. Jadi kayak tertanam gitu ya. Semakin kita menjudge, ini dia semakin kayak menanamkan jiwa itu malah. Tapi kalau dari kalian pernah nggak ada pengalaman teman seusia tapi pola tingkahnya masih kayak anak-anak? Ada juga kah yang seperti Ya, itu? Ada. Tapi kalau menurut faktor kalian apa yang menjadi penyebabnya itu? Bisa jadi inner child-nya itu atau bisa jadi juga salah satu bentuk pertahanan diri. Dan itu tidak bagus ya. Benar, dari dia masa kecil terus terbawa sampai dewasa ini. Mungkin nggak ini salah satu impact dari perilaku orang tua juga yang terlalu ya sayang sih sayang sama anak, tapi jangan sampai bikin terlalu bergantung gitu ya. Yang akhirnya cenderung buat si anak ini susah untuk berkembang gitu. Apa nih tambahan dari Putri, kayak pengen ada tambahan tadi? Bener sih Kak, kayak kenapa di usia yang udah dewasa remaja gitu masih bersikap kayak anak-anak itu nggak lain karena lingkungan lingkungan tempat dia tinggal gitu kan. Dia kan per 24 jam itu pasti banyak kan di rumah gitu. Pola asuh juga gitu ya. Karena memang sih saya juga ada. Malah lah tua pula uangnya ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi sangat disayangkan juga karena menurut kalian juga ketika kita bertahan dengan jati diri walaupun dengan usia yang sudah dewasa, tapi tetap merasa anak-anak ini akan impactnya itu apa? Susah untuk beradaptasi mungkin, susah untuk mendapatkan kerjaan dan lain sebagainya, mungkin nggak kayak itu? Mungkin aja sih, tapi itu balik lagi ke individunya masing-masing. Dia bisa beradaptasi nggak di lingkungannya gitu. Jadi kalau ada kemauan untuk berubah bisa ya? Bisa. Tidak mungkin tidak bisa gitu. Oke, dan selain itu yang saya pengen tanyakan juga untuk Putri dan juga Dinda, dalam kegiatan di komunitas Senyum Anak Nusantara ini bagaimana nih? Ini kan katanya pengen meramaikan udara dengan suara tawa bahagia mereka. Nah, untuk menciptakan itu dulu, suara bahagia tawa dari anak-anak. Tadi kan udah disampaikan sedikit haknya. Tapi yang lebih cepat gitu, bukan lebih cepat sih, bagaimana ya bahasanya itu? Lebih bikin anak tuh cepat senang gitu. Hal apa nih? Apakah dikasih hadiah? Apakah dengan cara apa gitu? Ada nggak? Iya, jadi di hari 21 Juli nanti itu kan
HII itu bakal ngadain lomba juga. Apa tuh lombanya? Ada estafet karet, lomba benar salah, dan beberapa lomba lainnya. Jadi setiap lomba itu bakal dikasih hadiah, dikasih reward gitu. Oke, kepada semua anak atau pemenangnya aja? Kepada pemenangnya aja. Oke, dan ini kegiatannya seru semua ya? Iya. Pasti bikin anak tuh menjadi fun gitu. Oke, baik. Dan ini Tahwa Anak ini pasti menjadi suatu harapan juga ya untuk kita yang tinggal di sekitarnya ataupun juga sebagai orang tua juga pasti mengharapkan anaknya bahagia. Tapi ketika menghadapi situasi keluarga yang broken home dan anaknya juga masih kecil, menurut kalian karakternya nanti berkembang itu bagaimana? Kalau sampai dari orang tuanya itu kurang memberikan perhatian karena udah pisah itu tadi, bagaimana tuh? Kalau menurut aku sih itu tergantung anaknya ya Kak. Aha. Kayak dia maunya gimana buat kedepannya gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan karena masih anak-anak jadi belum bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Tapi kalau dari kalian setuju nggak ketika Anda dalam keluarga broken home, usia kecil, secara mental ia udah terbiasa kayak semuanya sendiri gitu, mandi sendiri, ngambil minum sendiri, dan pada akhirnya nanti ketika usianya berkembang dia akan lebih kayak mandiri gitu, nggak terlalu bergantung kepada orang lain. Bagaimana? Hal itu pasti sih bakal Bisa ya? terbentuk dengan sendirinya kan dari kecil sampai dewasa jadi mandiri. Tapi nggak menutup kemungkinan jadi lebih tertutup, Oke. merasa kesepian gitu. Kalau bahasa keren zaman sekarang tuh kayak introvert gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau ada dari segi psikologi nih, kalian kan mahasiswa psikologi, saya pengen tahu introvert itu menurut kalian apa dan apa penyebabnya? Sebenarnya kalau dari psikologi introvert, extrovert, ambivert itu nggak benar sih. Lebih ke kayak bedanya kalau introvert itu sama kayak extrovert, bisa bersosialisasi seperti biasa. Yang membedakannya introvert itu energi untuk ngembaliin energinya dengan cara menyendiri gitu. Oke. Jadi dia tuh menahan untuk ke kamar kecil atau ke WC ketika ada orang yang lagi rame ya kumpul. Itu enggak introvert bukan salah satu contohnya? Itu beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi kalau itu. Itu pemalu caknya ya. Nah, coba kalau untuk introvert ini menurut kalian bisa nggak dihilangkan? Mungkin nih kita punya sifat introvert, ketika suatu hari kayaknya pengen dihilangkan, dengan cara seperti apa nih? Dari psikologi dulu. Ada nggak cara yang mungkin selama ini pernah kalian lihat dan kalian teliti juga mungkin, atau yang pernah kalian pelajari juga di kampus gitu, mengenai psikologi seseorang yang hobi menyendiri gitu, tidak suka bergaul gitu, dan ketika nanti ingin dirubah, itu caranya apa? Oke, jadi sebenarnya setiap manusia itu punya kepribadian yang lebih condong. Ada yang menyendiri, ada yang lebih suka bersosialisasi. Yang untuk introvert sendiri itu ada sih kemungkinan untuk dia lebih terbuka. Tapi balik lagi ke individunya. Apa dia lebih senang bersosialisasi atau lebih senang menyendiri gitu. Oke, jadi artinya di sini PR besar sebagai seorang introvert itu supaya bisa berubah, perbanyak untuk bergabung atau bahasanya tadi tuh untuk bersosialisasi ya dengan masyarakat. Oke, baik. Nah, kalau di lingkungan kampus ada nggak menemukan ya teman-teman yang condongnya itu kayak ke introvert gitu? Putri mungkin? Ada sih Kak. Ada. Putri bagaimana juga nih sebagai temannya? Kalau aku kayaknya akunya yang introvert. Jujur ini pernah ya merasa sebagai seseorang introvert? Iya. Atau dengan momen tertentu saja gitu? Dengan momen tertentu dan dengan orang-orang. Oh gitu. Apalagi kalau semua orang yang mungkin Toxic ya. ada di tengah-tengah orang yang nggak dikenal gitu. Oh gitu. Itu menjadi salah satunya juga ya. Artinya di sini Putri itu kalau mau diajak berkomunikasi harus dimulai dulu
dari orangnya ya. Iya. Bukan putrinya dulu yang memulai gitu. Kenapa itu? Kayak ada rasa kurang percaya diri gitu ya? Iya. Atau lebih ke, aduh, cak mana ya nak ngomong apa ya? Bingung. Lebih ke bingungnya gitu. Tapi selama ini Putri punya cara sendiri nggak untuk kayaknya saya harus bisa nih, jangan sampai terusan gini terus gitu. Ya punya Kak, caranya yaitu ya salah satunya itu gabung di Senyum Anak Nusantara. Oke, ini menjadi solusinya juga. Karena kan dengan di sana pertamanya aku tuh nggak ada yang kenal awalnya. gitu kan. Tapi ya jalanin aja gitu kan, karena kan kalau menurut aku ya Kak, orang tuh belum tentu ngertiin kita. Benar. Kayak orang-orang yang udah tahu sama kita ngertiin kita gitu. Jadi harus beranjak gitu dari zona nyaman. Jadi aku milih untuk gabung di Senyum Anak Nusantara, itu dapat teman lain dari lintas universitas kan, dengan latar belakang yang beda-beda juga gitu. Jadi selama ini mungkin impactnya udah mulai terasa ya? Iya. Udah mulai berani untuk komunikasi gitu dan juga membangun suatu obrolan gitu. Walaupun Putri yang duluan atau tetap dari lawan bicaranya dulu nih yang mulai? Tergantung sih Kak, lihat orangnya. Kembali lagi di sana ya. Jadi memang itu sih kayak faktor utamanya itu mungkin nggak sih introvert ini kurang nyaman kepada orang gitu. Kurang nyamannya bukan karena benci, bukan karena apa, kayak lebih saya nggak cocokan nih, atau saya nggak satu circle nih, jadi lebih baik saya diam aja nih. Gitu ya. Kalau Dinda bagaimana juga nih, ada nggak punya sifat introvert atau extrovert ini malah? Introvert. Oh sama juga. Kalau tadi versinya Putri begitu, kalau Dinda bagaimana? Kalau Dinda itu harus beradaptasi dulu sih. Oke. Harus cari yang sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi udah pasti bakal bikin energi habis. Oke. Jadi agak susah untuk ini ya, kalau nggak satu frekuensi gitu. Iya. Jadi cari temen yang satu hobi dulu. Yang nyambung gitu kalau diajak Nyambung. ngobrol. Jadi lebih enak ya kalau kita ada lawan bicara tapi dia mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Iya. Oke. Dan kalau dari kalian berdua juga orang introvert itu nggak boleh kita apain nih? Dalam arti jangan sampai kita asingkan atau jangan sampai kita diamkan gitu ya, termasuk juga salah satunya ya. Iya Kak. Dirangkul gitu, diajak. Oke, baik Putri dan juga Dinda, sebelum kita lanjutkan kita terima telepon dulu 351056. Halo perempat, selamat pagi. Iya, terputus, silakan dicoba kembali 351656, masih kita nantikan yang ingin bergabung bersama kami di obrolan komunitas di pagi ini. Dan tentunya kembali lagi dengan anak nih. Mungkin kalian pernah lewat di simpang lampu merah gitu ya, ataupun juga di tempat-tempat lainnya juga banyak kan melihat ada anak-anak yang menjadi badut, ada juga anak-anak yang mengamen, ada juga anak-anak yang meminta-meminta. Bagaimana nih program dari komunitas Senyum Anak Nusantara ini? Ada nggak arahnya tuh ke sana sehingga nanti bisa menyampaikan kepada pihak terkait, baik itu instansi pemerintah ataupun juga pihak-pihak lainnya, supaya anak-anak ini ya kembali ya seperti pertanyaan yang tadi pernah saya tanyakan, mendapatkan bantuan gitu. Ada nggak kegiatan kalian di sana tuh? Mungkin di Sekolah Nusantara ya Kak. Itu salah satunya tadi. Tapi kita benar-benar emang survei dulu ke beberapa lokasi dari rekomendasi para anggota. Itu di survei dan yang akan dipilih itu yang emang sesuai dan yang sesuai. Oke. Nah untuk Hari Anak Nasional mungkin sudah ada program. Oh di tanggal 21 tadi ya? Iya. Itu salah satunya di situ. Oke, dan saya tadi kelupaan untuk nanyain siapa ketuanya. Ketuanya ada Kak Dela Maya. Oh Dela Maya. Iya. Bukan Dea, bukan ya? Bukan. Ini juga sama mahasiswa juga ya? Iya. Oke, dia punya inisiasi untuk mendirikan komunitas ini. Dan menurut kalian juga apa kayak kegiatan internal antara kalian sebagai anggota atau volunteer tadi
Biasanya melakukan hal apa, kayak ada suatu pembahasan atau ada suatu rapat yang membahas suatu topik yang kayaknya ini akan menjadi kerjaan rame-rame, ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, karena kita tuh ada beberapa divisi, salah satunya kayak divisi internal. Jadi bakal ada beberapa program kerja kayak bulan kemarin kalau nggak salah itu ada makrab itu. Apa tuh? Kebersamaan. Bagaimana tuh kegiatannya? Kegiatannya kayak ngumpul di malam hari, keliling api unggun, dan pokoknya seru-seruan buat mempererat sih, karena kan ada banyak anggota nih, pasti udah pasti nggak seluruhnya bisa akrab. Jadi dengan adanya divisi internal itu untuk mempererat setiap anggota gitu. Oke, jadi seru ya. Yang tadinya mungkin cuma tahu nama, cuma ketemu aja, tapi dengan kegiatan ini akan lebih dekat gitu. Oke, di sini semua anggota atau volunteernya ini wanita semua atau ada yang laki-laki juga? Ada yang laki-laki juga. Ada sebagian ya? Atau lebih banyak yang laki-lakinya juga? Lebih banyak yang perempuan. Oh, banyak perempuannya juga. Jadi di sini membuka ya untuk siapapun, gender apapun bisa ikutan gabung. Oke, baik. Jadi mengenai tadi divisi disenggol sedikit oleh Dinda, saya pengen tahu divisi apa aja yang ada di komunitas Senyum Anak Nusantara chapter Palembang ini. Jadi ada Sosedu, internal, eksternal, PDD sama entrepreneurship. Cuy, lu udah aja ya. Agak nyangkut ini soalnya. Jadi banyak sekali divisi yang ada di sana ya, dan semuanya jalan. Alhamdulillah jalan. Cuma di sini ya, menurut kalian dari divisi-divisi ini yang paling berat nih apa untuk menjalankan tugasnya? Kayaknya semuanya sama ya. Sama sih. Nggak ada yang suatu ini kayak yang berat kalau kita jalankan dengan ikhlas gitu ya. Oke, baik. Nah, mengenai Senyum Anak Nusantara chapter Palembang ini, saya pengen tahu juga apakah cuma ada di Palembang atau ada di kota-kota lain juga di Indonesia? Ada di kota-kota lain juga. Oh, ada juga. Salah satunya di mana tuh? Di Lampung ada, di Aceh ada. Iya. Di Aceh juga ada, di Jawa juga ada ya? Ada, Kak. Jadi nggak semuanya di Sumatera nggak ya? Ya, pusatnya itu di Kediri. Oh, di Kediri, Jawa apa tuh? Jawa Timur ya? Bener nggak sih? Kalau Kediri itu di sana, kalau salah pendengarnya mungkin bisa ini ya berikan info sama kita ya. Dan saya pengen tahu juga mengenai banyaknya komunitas Senyum Anak Nusantara di kota-kota lain. Ada nggak proker yang mengumpulkan nih kalian antar kota-kota yang akhirnya bertemu atau kopi darat gitu? Nggak ada ya? Ada, Kak, tapi tidak diwajibkan gitu, namanya gathering nasional. Oke, itu biasanya dilaksanakan dari kota ke kota atau satu kota yang akhirnya kumpul semua di sana? Kayaknya tuh apa? Misal kayak kita yang dari Palembang mau ke Lampung gitu. Jadi mereka yang di sana menyambut, oh gitu. Dan itu rutin ya? Enggak ya. Jadi ada momen khusus dulu. Iya. Untuk persiapan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau untuk di Palembang ini pernah ada kedatangan teman-teman dari kota lain gitu yang datang ke tempat kalian? Sejauh ini belum pernah sih. Belum. Cuma kalau komunikasinya bagaimana? Biasanya dari Zoom ya? Zoom gitu. Iya, Kak. Kadang ada sharing session. Oh, sharing session. Panjang sana gitu. Wah, ini menarik nih mengenai sharing session ini. Paling banyak itu topik yang menjadi obrolan dalam sharing session itu paling banyak mengenai apa? Sudah pasti program kerja sih. Terus Nggak ada yang internal kendalanya gitu. Mungkin lagi dihadapkan putus cinta dan lain sebagainya, nggak ada ya? Nggak. Jadi lebih ke prokernya aja. Tapi kalau untuk program lebih ke internal ada nggak? Ke individunya? Kayak dia lagi sedih atau lagi ada masalah, dan akhirnya dengan adanya sharing session ini akan membuka suatu solusi yang pada akhirnya ini akan berimpact itu tadi kepada temannya itu tadi, kayak merasa lebih lega aja gitu karena udah cerita dan juga diberikan masukan gitu. Ada nggak? Kalau itu mungkin lebih ke sharing session Individu. ya individu. Ada ya? Ada. Oh, ada. Biasanya bagaimana tuh problematika yang ada, yang pernah ada di kegiatan itu?
ke masalah keluarga, percintaan, persahabatan atau apa? Ke hal umum sih kadang ya, entah itu keluarga, hal cinta, tergantung sih, beda-beda gitu. Jadi dengan ada satu narasumber yang kita menyebutnya itu dan teman-teman lainnya juga ikut memberikan masukan, ini menurut kalian akan menjadi solusi juga nggak, kayak yang narasumbernya tadi itu menjadi lebih ceria lagi gitu, menjadi lebih senang lagi setelah adanya kegiatan itu? Enggak sih, bukan, maksudnya itu bukan kegiatan, lebih ke sharing session Personal Iya. gitu, Kak. Oh jadi nggak semuanya? Nggak semua anggota ikutan? Bukan hal yang wajib kayak Oh, sharing session ngobrol biasa oh gitu. Jadi Aku ngajak Dinda. oh gitu aja, bukan yang dibuat program khusus tuh enggak ya? Nggak ada program gitu. Karena kan ada teman-teman komunitas itu apa tuh, anonim apa menyebutnya itu, dia menuliskan dalam grup kan tentang keluh kesahnya dan akhirnya yang lain pun ikut komentar di sana. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi seru juga ya kalau ada ya. Oke. Nah tapi kalau dari Dinda dan juga Putri, menurut kalian seorang anak itu bisa melakukan hal apa aja untuk belajar mandiri gitu? Salah satu contohnya mengerjakan tugas dari dosen atau dari sekolah gitu, itu kan mandiri juga kan, tanpa harus bergantung ke teman-teman lainnya untuk mencontek dan lain sebagainya. Ada nggak menurut kalian cara khusus supaya anak tuh bisa melakukan hal atau kegiatannya itu ke arah mandiri gitu? Mungkin ya, pertama itu pasti harus ada niat dulu. Niatnya dulu. Udah kata ini ada jalan ya. Jadi harus ada niatnya dulu. Terus setelah itu dibikin planning. Oh ada planningnya Iya. dulu. Setelah itu? Dibikin planning. Setelah itu kalau harus dijalanin, jangan dibikin di planning aja. Jadi gitu. jangan cuma sebatas Iya, wacana aja ya. Bukan tulisan aja, tapi harus dikerjakan. Oke, Dipaksa, itu yang pertama. baik, kita terima kembali telepon. Halo perempat, selamat pagi. Halo, halo, iya, sama siapa di mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang waktu Palembang. Iya, sama Mbak Ayu ya. Iya, dengan Ayu dari Halbar, Halmahera, Batak, Maluku Utara. Di Maluku Utara, waduh jauh sekali ini ya. Ya. Oke, Mbak Ayu ini kebetulan ada teman-teman dari komunitas Tawa Anak Nusantara. Ada Putri dan juga Dinda. Apa yang pengen ditanyakan nih? Ini komunitas Senyum Anak Nusantara ya, Mbak ya? Iya. Saya baru mulai terus sekarang, cuman aku belum ikut dari pertama. Mungkin kalau diekspresikan gitu ya, senyuman itu ada ungkapan perasaan, kegembiraan, dan juga kebahagiaan gitu ya bagi anak-anak gitu. Apa namanya? Senyum juga itu kan meningkatkan kesehatan. Mungkin dari narasumbernya ada yang bilang apa yang dari situ sudah tahu paham itu. Saya ingin bertanya tentang komunitas Senyum Anak Nusantara. Apakah hanya bergerak di bidang sosial pendidikan gitu kan, banyak anak-anak jalanan gitu ya. Banyak juga anak-anak yang kena bullying, kemudian juga pelecehan seksual dan lain sebagainya, kekerasan rumah tangga gitu kan. Apakah itu dirangkul semua gitu dalam komunitas Senyum Anak Nusantara ini? Terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini mengenai kegiatan di teman-teman komunitas Senyum Anak Nusantara ini merangkul mengenai apa ya, tadi kayak obrolan kita itu lebih ke hal yang dirasakan oleh personalnya atau juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, karena kita tahu peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak ini juga lumayan meningkat gitu di komunitas Senyum Anak Nusantara ini. Apakah juga ada program untuk ke arah sana juga? Saat ini sih belum ada ya Kak. Belum. Tapi mungkin dengan kakaknya tadi bilang kayak gitu, jadi menginspirasi kita buat program. Ada gitu. program di sana ya. Doain aja ya Kak. Amin. Oke, nah mengenai pelecehan seksual terhadap anak, ini sangat disayangkan juga ya, jangan sampai ini terjadi dan juga terjadi lagi. Apa hal yang harus dilakukan supaya kita tidak menjadi objek korban terhadap calon-calon tersangka yang nanti akan melakukan tindakan kejahatan itu kepada kita?
Sebenarnya kalau hal yang seperti itu di luar kendali sih. Oke. Jadi harus dipastiin kita tuh nggak sendirian kalau pergi. Itu yang satu ya. Ya, untuk anak-anak di bawah umur ya. Itu kalau bisa jangan pergi sendirian, apalagi pergi malam-malam gitu kan. Oke. Termasuk dari jaga diri gitu. Oh, jaga diri. Kalau termasuk dari pakaian yang dipakai, mempengaruhi juga kah itu menjadi pusat perhatian sehingga nanti kita akan menjadi target korban gitu? Sebenarnya mau tertutup ataupun terbuka tetap ya sama ya. Jadi balik lagi ke orang yang pelaku itu. Jadi korban itu sebenarnya nggak salah, yang salah itu pelaku. Oke, jadi sebisa mungkin kita jangan ada di situasi lingkungan yang buruk gitu ya. Kayak jalan tengah malam sendirian gitu, gelap juga gitu kan. Itu kan sudah condong ke arah hal-hal yang menakutkan gitu ya. Oke, dan selain itu mungkin kalau di keramaian juga pun sama sih, kayak kita maaf naik angkutan umum di dalam keramaian pasar dan lain sebagainya, itu kan juga bisa menjadi suatu tempat yang akhirnya berpotensi terjadinya itu tadi tindakan pelecehan seksual terhadap anak itu tadi. Jadi artinya di sini pinter-pinter untuk jaga diri ya. Jangan mudah untuk percaya terhadap orang yang belum dikenal, dan juga jangan gampang untuk tergiur gitu dengan iming-iming yang akan diberikan, karena banyak sekali modus yang terjadi selama ini itu beritanya diiming-iming yang akan diberikan uang jajan dan lain sebagainya. Dan ini yang perlu menjadi perhatian untuk orang tua juga mungkin ya, atau untuk kita yang punya adik kecil, punya keponakan kecil, sehingga ini akan menjadi suatu edukasi yang paling penting untuk diterapkan gitu. Oke, baik. Nah, karena waktu kita sudah di penghujung, mungkin sebagai penutup saya persilakan untuk Dinda dan juga Putri menyampaikan sesuatu hal sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita untuk di pagi ini. Silakan. Siapa dulu? Oke. Di penutup ini aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kami di sini. Dan jika kalian tergerak untuk membantu dan mendukung kegiatan yang akan kami lakukan ini, yaitu Hari Anak Internasional, kalian bisa memberikan donasi terbaik kalian yang akan kami salurkan ke panti asuhan yang akan kami tuju. Setiap kontribusi kalian membantu membawa kebahagiaan dan harapan baru untuk anak-anak di sana. Oke, luar biasa. Terima kasih kembali. Dan kalau Dinda apa tuh? Sama sih, terima kasih untuk yang udah mendengarkan, dan seperti yang Kak Putri bilang, bagi teman-teman yang mau berkontribusi dari baik materi ataupun hal lainnya, bisa untuk melakukan donasi. Udah itu aja. Itu aja ya. Baik. Dan terima kasih sekali lagi waktunya untuk Dinda dan juga Putri ya. Mudah-mudahan akan selalu menjadi inspirasi untuk anak-anak lainnya dan juga untuk teman-teman seusia kalian. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan sukses selalu ya. Selalu menjadi kebanggaan orang tua dan juga keluarga, dan berguna bagi nusa bangsa dan juga agama. Dan kita harus tuntaskan kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas edisi hari ini di Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Saya Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.